Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat karunia barokah yang serba banyak kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua aktivitas ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita yang hadir di masjid ini. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mempelajari sejarah ini sangat penting untuk kita lakukan sehingga kita bisa melakukan perencanaan, membuat apa-apa yang akan kita lakukan, apa yang kita rencanakan dan apa yang kita lakukan perlu didasari oleh sejarah. Sejarah itu sangat penting. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim itu hampir 2/3 isi Al-Quran itu adalah sejarah. Dengan mempelajari sejarah, kita akan tahu kehebatan-kehebatan umat-umat sebelum kita. Mengapa umat tertentu bisa maju? Mengapa umat tertentu bisa hebat? Di samping itu pula kita bisa tahu mengapa umat itu hina, mengapa umat itu hancur, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu ada umat yang dimuliakan
dikuatkan, dihebatkan oleh Allah. Ada juga umat yang dihinakan, dimusnahkan, diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sejarah. Dan ini fungsi kita belajar sejarah itu adalah belajar dari kehebatan-kehebatan umat yang lalu, dan belajar pula kekurangan-kekurangan umat-umat yang lalu. Setelah kita mempelajari sejarah, maka kita akan bisa menyusun perencanaan, menyusun kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita tinggal mengikuti atau mencontoh apa-apa yang pernah dilakukan oleh umat-umat hebat yang dulu. Dan kita jangan sampai mengulangi perbuatan-perbuatan umat-umat yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan umat-umat tertentu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya sejarah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Termasuk yang harus kita pelajari adalah sejarah bangsa Indonesia. Orang yang memahami sejarah Indonesia, yang mempelajari sejarah Indonesia, maka mereka akan bisa menyusun rencana-rencana untuk membangun bangsa Indonesia ini berdasarkan kehebatan-kehebatan para pejuang dulu, dan meninggalkan kekurangan-kekurangan yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita yang menyebabkan bangsa ini terpuruk. Maka ada istilah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di bulan Oktober paling tidak ada 3 sejarah yang terjadi di bulan Oktober ini. Yang pertama, 5 Oktober dikenal dengan Hari Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua, tanggal 22 Oktober. Ini ada sejarah yang harus kita pelajari, yang harus kita petik pelajaran itu, yaitu Hari Santri Nasional. Kemudian tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Dari 3 peristiwa, minimal 3 peristiwa yang ada di bulan Oktober ini, kalau kita pelajari, ini akan menumbuhkan semangat giroh kita. Bagaimana kita dituntut untuk terus berjuang, membangun, mengisi kemerdekaan negara Indonesia ini. Dengan mempelajari sejarah 5 Oktober, 22 Oktober, 28 Oktober, bagaimana para pendahulu kita berjihad sesuai posisinya masing-masing untuk mewujudkan kehidupan negara yang lebih baik. Di tanggal 22 Oktober yang ditetapkan oleh Presiden menjadi Hari Santri Nasional,
Di sini ada pelajaran berharga bagi kita, bahwa dulu para ulama, para kiai mengobarkan semangat jihad untuk mempertahankan negeri yang sudah diproklamasikan ini. Jihad yang luar biasa dikomandoi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, didukung oleh ulama-ulama lainnya, para pejuang, para santri. Maka ketika kita mempelajari sejarah ini, maka kalau kita tidak mengikuti kesungguhan mereka, jihad mereka, maka kita akan malu. Kelak nanti di akhirat ketemu mereka, kita akan malu. Ketika ditanya, apa jihad kamu? Sementara kita hanya duduk-duduk saja. Sementara mereka sudah mengorbankan segala-galanya. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Tentu jihad itu disesuaikan dengan kondisinya. Kondisi di tahun 45-an itu dengan mengangkat senjata. Di samping juga ada yang jihad dengan diplomasinya. Nah, jihad kita sekarang tentunya juga disesuaikan dengan kondisi. Bagaimana jihad pemikiran? Bagaimana kita berusaha sungguh-sungguh untuk meyakinkan para pejabat, para pimpinan, teman-teman, agar mau tetap berpegang teguh dengan syariat Islam. Ini yang lemah di kita sekarang ini. Ketika ada yang mengemukakan argumentasi yang bertentangan dengan syariat Islam, kadang kita lemah untuk mengcounternya. Kadang kita lemah untuk mencoba mengemukakan argumentasi yang bisa mematahkan argumentasi orang tersebut. Sehingga kita tidak heran banyak yang keputusan-keputusan pimpinan, keputusan-keputusan para pemangku jabatan yang sebenarnya itu bertentangan, tapi karena tidak ada yang bisa mengcounternya, tidak ada yang bisa memberikan argumentasi untuk mematahkan usulan-usulan mereka, maka mereka lolos. Ini kelemahan kita sekarang. Jihad dengan memberikan argumen-argumen yang kuat yang bisa mengalahkan, mematahkan argumen-argumen mereka. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Luqman Al-Hakim pernah memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar ketika ada orang atau orang tua atau siapapun yang mencoba untuk mengajak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, maka mencoba untuk memberikan argumennya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim mendidik anak-anaknya, wahai anak-anakku, jika seandainya ada orang tuamu, karena ini anak-anak, maka orang tua
Kalau kita mungkin atasan kita, pimpinan kita, atau teman-teman kita. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi. Mereka bersungguh-sungguh. Di sini menggunakan kata jahada, jihad. Ketika ada yang berjihad untuk mengajak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak atau belum tahu tentang perkara itu, maka kalian jangan mematuhinya. Kalau sudah tahu, maka berikan argumentasi yang bisa mematahkan argumen mereka itu. Jadi paling tidak ketika kita tidak mengetahui perkara itu yang sebenarnya, maka kita tidak usah mematuhinya. Dan yang sudah tahu perkara itu, maka menjadi kewajiban mereka untuk sama-sama berjihad, menyampaikan argumentasi bahwa keputusan ini itu keliru, keputusan ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang benarnya ini. Jihad seperti inilah yang sekarang tidak kita temukan, atau paling tidak sedikit kita temukan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka sejatinya kejahatan itu muncul, atau perkara-perkara yang bertentangan dengan Allah itu muncul sampai dianggap benar karena sudah terbiasa dan biasa dilakukan oleh banyak orang, sehingga masyarakat menyimpulkan ini benar karena sudah umum. Sejatinya itu ada peran dari orang-orang yang tidak mau berjihad dengan argumentasi. Dia diam di pojok ruangan, dia tidak peduli dengan orang lain, dia hanya berpikir yang penting aku selamat, yang penting aku tidak terkena imbasnya. Padahal dia ini adalah orang yang sangat picik, karena dia tidak memikirkan bagaimana keselamatan keturunannya, anak cucunya, tidak memikirkan bagaimana keselamatan saudara-saudaranya, tidak memikirkan keselamatan tetangga-tetangganya, tidak memikirkan keselamatan masyarakat secara luas. Orang Islam yang mulia tidak hidup di pojok sendirian. Orang Islam yang mulia itu adalah tampil ke depan, mengajak masyarakat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, mari kita belajar untuk bisa menyampaikan, berargumentasi dengan argumen yang kuat, sehingga argumen-argumen orang yang akan mengajak masyarakat untuk menyimpang dari perintah Allah bisa terpatahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله أكبر